Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, penggenggam langit dan bumi yang menakdirkan kita bisa bertemu kembali saat ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maaf situasinya seperti ini. Sejujurnya ya, pagi ini sangat-sangat sedih. Ketika mendengar azan berkumandang dan tidak ke masjid. Alhamdulillah dengan hidayah Allah sudah rasanya masjid ini tidak bisa terpisah di hati. Dulu dari awal riyadoh biasanya mengejar takbir imam. Setiap kali takbir sudah ada di saf yang paling depan. Dan memang mencintai masjid itu suatu kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Saat ini sholat di rumah karena ada berada di seputaran Jakarta yang cocok kalau menurut fatwa Majelis Ulama, kalau sudah semakin berbahaya sebaiknya sholat di rumah. Memang ada perbedaan pendapat, tetapi bulat hakul yakin tidak ragu untuk mengikuti saran para ulama, saran dari Majelis Ulama. Dan kalau kita simak, ulama di luar negeri pun termasuk di Al-Azhar, di Mekah sekalipun sangat menganjurkan. Nah, tafakuri mengapa ada episode seperti ini. Karena, dan tadi sudah hampir juga ingin ke masjid, tapi tahan, tidak. Kenapa? Karena sesudah mendengar penjelasan dari para dokter yang ahli, 85% itu tidak ada gejala klinisnya. Jadi yang membawa virus itu dia sehat-sehat saja, apalagi yang masih muda. Dia tidak ada gejala demam, tidak ada gejala batuk. Padahal 85%. Nah, boleh jadi di masjid itu ada dua pilihannya. Kita tertular atau tanpa sadar kita menularkan ke orang lain. Jadi ini bukan yakinlah Allah yang menolong, alhamdulillah saya diberikan kesempatan berguru dengan guru yang ahli tauhid sehingga nama juga disebut Darut Tauhid, dan ya kajian-kajian kita adalah kajian tauhid. Seperti saudara teman-teman sudah lihat sendiri, selalu bahasannya adalah tentang Allah, kekuasaan Allah. Namun kenapa menyempurnakan ikhtiar seperti ini? Ya karena Rasulullah pun begitu. Tidak boleh mencampurkan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Nah, kita tidak tahu sekarang siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Khawatir kalau ke masjid, mungkin yang menularkan kepada yang lain. Karena orang-orang sehat itu ujiannya sekarang 85% virus itu tidak menunjukkan gejala klinis. Jadi bisa jadi sehat, tapi sudah ada virusnya. Seperti baju misalkan kena tepung. Suatu saat bertemu dengan yang sudah agak usia, yang 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, yang daya tahan tubuhnya kurang. Di masjid nih, ketemu dengan ini tidak merasa bersalah, tapi ini jadi kena virus tersebut. Ini tanggung jawab nih, yang merasa sehat dan memaksakan diri datang ke masjid dalam lingkungan yang sudah banyak terpapar virus. Jangan-jangan kita jadi zolim kepada orang lain. Itu yang pikirkan. Usia sekarang 58, termasuk yang juga rentan ini ya. Bisa mudah kena dan juga bisa menyampaikan kepada yang lain. Jadi saudaraku sekalian, ini bukan main-main ya. Lihat dalam tempo sebentar saja 2 minggu, grafiknya dari 2 sekarang sudah 227.
Bisa dibayangkan ini persis keadaan Italia 2 minggu pertama. Juga keadaan Iran 2 minggu pertama. Tiba-tiba begitu, ini besok lusa bisa melesat karena sebagian besar yang terpapar virus itu tidak menyadari dirinya membawa. Kita berdesak-desakan terus kena lewat tubuh. Kemarin sudah juga menyimak penjelasan dari dokter yang langsung ini berinteraksi. Beliau mengatakan sekarang kawan-kawan dokter itu dari ahli paru sebagian sudah dirumahkan. Ventilator juga sudah berkurang. Jadi ini belum apa-apa. Nanti rumah sakit kita tuh sudah kekurangan dokter, kekurangan perawat, kekurangan peralatan, padahal ini belum apa-apa. Ini baru memulai ini. Juga jadi batuk nih. Jadi ini sangat penting bagi kita ya untuk berjihad. Berani mengatakan ini jihad fisabilillah. Jihad kita adalah kalau para dokter berjihadnya adalah membantu orang sakit, menolong orang sakit, itu jihad para dokter yang berada di garisan paling depan. Semoga Allah merahmati, menolong, menyehatkan, memberikan keikhlasan dan melindungi. Dahsyat sekali mendengar perjuangan para dokter dan perawat. Ini belum apa-apa nih hadirin, baru tumbuh, baru 2 minggu. Besok lusa bisa ribuan dan puluhan ribu. Mungkin na'udzubillahi min zalik ya. Kalau kita melihat kesantaian kita ya, melihat kesantaian kita persis di Italia yang santai, rileks saja, dianggap remeh dan tiba-tiba melesat. Ini adalah kezoliman bagi kita kalau kita menganggap remeh. Maka ini termasuk jihadnya kita semua. Bagi yang sering mengumandangkan jihad fisabilillah, jihad kita adalah kalau para dokter, para pimpinan itu mencegah, dokter mengobati, dan jihad kita adalah sekuat tenaga jangan menjadi sumber penularan, dan sekuat tenaga jangan sampai tertular. Karena kalau kita tertular syariatnya ya, kita bisa zolim menularkan kepada keluarga, kepada anak, kepada tetangga, kepada teman. Jadi bagaimana jihad kita? Kalau para dokter jihadnya adalah mengobati orang yang sakit, bagi kita jihadnya sekuat tenaga mengkarantina diri. Kita keluar hanya ketika darurat saja. Tahan, keluarga tahan berada di rumah. Anak-anak tahan ada di rumah. Karena keluar kita tidak tahu jarak sekian akan kena. Ini jihad kita melindungi diri, melindungi keluarga, dan melindungi masyarakat. Kalaupun memang pekerjaannya harus keluar, persiapkan diri dengan sangat baik. Jangan menganggap remeh karena kita bisa jadi zolim kalau kita sadar dan sengaja keluar tanpa persiapan sehingga menularkan kepada orang lain. Hadirin, jaga keluarga, ini jihad kita. Jangan sampai kita menjadi titik-titik yang terbakar oleh api ini. Ini penting. Kawan-kawan harus bisa memahami ini bahaya besar di depan. Kematian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hakul yakin. Ini bukan bicara masalah mati, tetapi ini penyebaran yang luar biasa ini. Kapasitas rumah sakit kita terbatas, dokter, perawat terbatas. Ini beda dengan di negara lain yang fasilitasnya banyak, kemudian uangnya juga banyak, kesadaran masyarakatnya disiplin. Korea itu tidak di lockdown, tapi disiplin. Dan setiap hari itu mengecek dari sini tuh sampai 15.000. Nah, kita sudah hampir setengah bulan, baru berapa ratus yang dicek. Ini luar biasa di depan ini. Saudara-saudaraku sekalian, ini luar biasa di depan. Sedih sekali melihat banyak orang yang meremehkan, bahkan menertawakan satu sama lain, masih senang berkerumun. Ya mungkin karena belum paham, tapi jihad kita adalah memahami dengan baik, karantina diri, karantina keluarga, jangan keluar kecuali sangat darurat. Kalaupun keluar, berlindung kepada Allah, menggunakan pelindung yang maksimal. Sarung tangan, masker.
Jangan bersentuhan. Jangan bersentuhan. Tidak ada sentuhan. Jaga jarak 1,5 meter, kalau perlu 2 meter. Jangan berdesak-desakan. Di depan bisa jadi membawa virus, dan kalau terpapar oleh kita, jangan-jangan kita yang menularkan kepada orang lain. Hanyalah seorang rakyat, sama seperti sahabat-sahabat sekalian, bukan pemimpin di negeri ini dalam skala apapun, tetapi rasanya terpanggil untuk membuat kita semua sadar akan ada bahaya besar. Virus itu sudah bukan di Wuhan saja, bukan di Italia, bukan di Korea, atau virus itu bisa di depan kita, tetangga kita, teman kita, sanak saudara kita. Virus sudah di mana-mana ini. Dan kita tidak mungkin bisa melalui ini syariatnya, ya, hakikatnya dengan pertolongan Allah, syariatnya, kecuali kita sangat memahami keadaan, terus mengikuti keadaan, dan kemudian kita ambil bagian dalam jihad fisabilillah ini. Jihad kita, kalau perang kita dulu keluar, para pendahulu kita bertempur. Kalau sekarang jihad kita bertempur lawan musuh yang tidak kelihatan ini, virus ciptaan Allah ini, adalah dengan ke belakang. Ayo, dengan mengkarantina diri, mengkarantina keluarga. Jangan keluar kecuali memang darurat, menjadi kewajiban yang tidak bisa dihindari. Kalaupun keluar, benar-benar dengan perlengkapan yang memadai. Minta tolong kepada Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Jangan memasuki kerumunan, selalu jaga jarak dengan orang lain, dan tidak ada sentuhan. Jangan sembarang menyentuh, bawa sabun dan alat yang bisa membersihkan. Bila sudah menyentuh, segera bersihkan. Jangan menyentuh wajah, jangan menyentuh wajah. Dan kalau sudah pulang ke rumah, segera buang itu yang tadi cover dan sebagainya. Kemudian mandilah, dan pakaian ini ganti. Jangan sampai membawa virus dari luar ke rumah, sehingga menjadi petaka di rumah. Terus menerus dalam keadaan zikrullah. Hadirin, ini amalan lahiriah kita. Amalan batin kita, hakul yakin, ini virus adalah ciptaan Allah. Virus ini bertasbih kepada Allah. Tidak akan kena kepada kita kecuali dengan izin Allah. Virus ini juga tidak bisa mematikan siapapun kecuali orang yang ditetapkan waktunya oleh Allah. Ini harus tetap dalam keyakinan kita, sehingga kita terus berlindung kepada Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha dekat, yang maha menguasai segala-galanya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya. Yakin, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, bismillahilladzi, yang dengan namanya la yadurru, tidak bisa membawa mudarat sesuatu yang ada di bumi maupun di langit, wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui segalanya. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah yang bismillahi tawakkaltu, saya bertawakal. Dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Hudita wa kufita wa wukita, akan ditunjuki, dicukupi, dan dilindungi. Sedekah, 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 hadirin. Itulah intinya. Terus saya juga mikir, kenapa ya sekarang Allah kok ke masjidnya jadi seperti ini fatwa ulama. Ya, kita tafakur. Mungkin kita yang sering ke masjid ini ya, satu, ke masjidnya hanya lahiriah saja. Kita ke masjid, tetapi khusyuannya tidak. Dan Allah tahu kita di masjid khusyuk atau tidak. Memang kita bergerak ke masjid, alhamdulillah suatu kebaikan. Tapi di masjid, hati kita ingat tidak ke Allah, atau hanya lisan dan tubuh saja. Ini kita tafakuri. Juga tafakur, kenapa sampai ada takdir yang sangat pedih begini ya, ke masjid. Tapi kok saat ini semua fatwa ulama menganjurkan menghindari kerumunan di masjid.
yang menjadi menyebab penularan. Jadi bukan melarang sholat berjamaahnya, tetapi pada berjamaah itu terjadi kerumunan yang membuat peluang terjadinya penyebaran. Lalu salaman juga. Kenapa sepertinya sekarang oleh Allah tuh sementara dihalangi? Karena boleh jadi tangan kita salaman, tapi hati kita tidak salaman dengan orang lain. Hanya basa-basi tangan. Sehingga Allah mengingatkan kita dengan kejadian ini. Kita ke masjid, kadang-kadang di masjid bertengkar sesama jamaah hanya karena perbedaan kunut, perbedaan basmalah, perbedaan salawat pakai sayyidina, atau jadi ada gap-gapan di masjid. Ya, kita sering ke masjid, tapi mungkin Allah melihat kita hanya lahiriah saja ke masjid. Ya, hati kita ke Allahnya tidak maksimal. Sholat tidak khusyuk, kemudian satu sama lain kasih sayangnya kurang. Tidak jarang di masjid malah bertengkar, antar masjid juga bertengkar, majelis taklim juga kadang bertengkar. Pada saat yang sama di masjid tuh ya, ternyata hanya lahiriah. Nah, sekarang oleh Allah diberikan sementara ya untuk mendekat ke Allahnya tuh ya dengan begini. Di rumah, menyendiri, dengan keluarga, lebih tafakur. Bagaimana bisa menemukan Allah sekarang tidak hanya artifisial, tidak hanya nyebut Allahu Akbar. Ini bagus ya. Nyebut nama Allah secara keras, kemudian seakan-akan kita pejuang di jalan Allah, berdakwah. Tapi apakah benar hati kita ini karena Allah atau ingat Allah? Ngebangun masjid apakah karena Allah atau untuk ngebangun nama diri? Sibuk ke masjid, apakah benar di sana menemukan kedekatan dengan Allah atau untuk memamerkan kesolehan diri lalu menganggap remeh yang lain? Ini penting sekali kita evaluasi hadirin di dalam situasi seperti ini. Karena Allah menginginkan bukan hanya datang ke masjidnya saja tentu, tetapi bagaimana Allah ada di hati kita, bagaimana datang ke masjid bisa mempengaruhi akhlak dan membersihkan hati kita. Inilah saat kita mengevaluasi diri. Terima kasih sahabatku sekalian, sampai jumpa nanti pada Isya lah ya. Jangan pada maghrib, kalau pada maghrib agak pendek. Pada Isya kita bincang-bincang lagi seperti ini dengan info yang lebih baru. Terima kasih sahabatku yang baik. Wa na'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, angkat musibah ini ya Allah. Lindungi kami semua dari segala penyakit lahir batin, dari segala kejahatan makhluk-makhlukmu. Segala-galanya ada dalam genggamanmu ya Allah. Kami milikmu. Virus-virus pun semuanya milikmu dalam kekuasaanmu. Ya Allah, ampuni sekira engkau timpakan semua ujian ini, musibah ini karena dosa-dosa kami. Hanya engkau ya Allah yang kuasa mengangkat semua musibah ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya engkau yang kuasa melindungi kami semua ya Allah. Angkat musibah ini, gantikan dengan nikmat iman, nikmatnya taat padamu, nikmatnya menjauhi maksiat padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku sekalian, jaga diri baik-baik. Mari kita masuk dalam barisan jihad, yaitu dengan memutus semua jalan penularan virus ini. Lillahi ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.